Selamat datang kembali di rekoleksi bulanan pada bulan ini dengan tema Hati Kudus Yesus. Selamat berekoleksi. Ya hati Yesus, Raja cinta, ditembus di tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau dihina. Ampunilah kami, ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Selamat datang untuk rekoleksi kita pada bulan Juni ini. Tema rekoleksi kita pada bulan ini adalah hati yang terluka, jalan menuju kepada kesucian. Untuk itu, marilah kita satukan hati kita. Inspirasi untuk rekoleksi kita dalam bulan ini saya ambil dari buku Healing of the Heart yang ditulis oleh Joseph Agrassi dan dua sumber lain yang mendukung untuk bahan refleksi kita pada bulan ini. Hati yang terluka, jalan menuju kesucian. Tema ini akan saya bagi dalam dua bagian. Sesi yang pertama kita akan bersama-sama melihat berkat yang ada di balik devosi kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria. Dan pada bagian kedua, kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita hidup dari hati dengan hati menuju kepada kesucian. Mari kita masuk pada tema yang pertama. Pada tema yang pertama ini, saya akan membaginya dalam 3 bagian. Sedikit tentang pengantar, lalu kita akan bersama-sama melihat 2 orang yang punya pengaruh dalam devosi kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria, dan yang ketiga, kesimpulan. Sebagai pengantar, saya ingin menegaskan bahwa devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria yang akan kita lihat pada kali ini berasal dari Prancis. Dan devosi kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria di Prancis dipengaruhi paling kurang oleh 3 hal. Yang pertama, bahwa agama Katolik yang ada di Prancis itu bermula pada tahun 496, di mana Clodovicus menjadi Kristen. Dia adalah raja Prancis yang pertama yang menjadi Kristen. Ketika menjadi Kristen, seluruh Prancis, kota, desa, dan semua berkembang perlahan-lahan menjadi Kristianitas, sehingga Prancis menjadi kultur yang sangat Katolik. Namun hal kedua yang penting, pada abad ke-16 terjadilah konflik yang besar antara Protestan dan Katolik. Konflik yang terjadi di antara kedua kelompok ini di satu sisi merongrong iman orang-orang Prancis, tetapi sekaligus meneguhkan iman mereka. Dan yang ketiga, pada abad ke-18 banyak muncul spiritualitas hati yang datang dari Prancis, di mana pada masa itu banyak institusi dan kongregasi yang menghayati spiritualitas hati. Itulah sebabnya Prancis sangat populer dengan devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Itulah pengantar yang bisa kita lihat. Mari kita masuk ke 2 orang yang punya pengaruh dalam devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Sebagaimana yang Anda tahu bahwa banyak orang kudus yang mempunyai pengaruh dalam mengembangkan devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Namun dalam konteks negara Prancis ada 2 orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar.
Orang yang pertama adalah Santo Fransiskus dari Sales. Beliau adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Dan ketika dia menginjak dewasa, dia mengenyam pendidikan di kota Prancis. Dan di sana ia belajar ilmu retorika dan kemanusiaan. Dan karena pembelajaran dalam 2 bidang ini, imannya sedikit goncang. Dan bukan hanya itu, karena kegoncangan iman, ia jatuh sakit yang cukup lama. Dan karena sakit yang begitu lama, ia mengadakan ziarah ke Gua Maria yang ada di kota Paris. Dan di sana ia mempersembahkan diri dan mengucapkan komitmen mohon perlindungan pada Bunda Perawan Maria. Dan komitmen ini ia lakukan dengan mengikrarkan kaum kesucian. Dan setelah mengikrarkan janji kepada Bunda Perawan Maria, ia perlahan-lahan mengalami pemulihan kesehatan. Dan karena pengalaman spiritual ini, ia akhirnya masuk pada Ordo Fransiskan. Dan ketika menjadi imam, Santo Fransiskus dalam khotbah-khotbahnya, ia sangat menekankan hati Yesus yang kudus. Ini yang selalu ia khotbahkan dalam perayaan Ekaristi atau dalam katekesenya. Dan hal yang menarik lagi dari Santo Fransiskus dari Sales adalah ia diangkat menjadi uskup di Jenewa. Dan di kota ini sesungguhnya terjadi konflik yang besar antara gereja Calvin dan Katolik. Dan beliau ditempatkan di sana supaya membela iman Katolik. Dan ajaran-ajarannya, katekese yang dia berikan, sungguh membantu umat di keuskupannya untuk bertahan dalam iman Katolik. Dan lebih jauh dari itu, Santo Fransiskus dari Sales akhirnya mendirikan sebuah kongregasi yang bernama Kongregasi Visitasi. Kongregasi ini didirikan oleh Santo Fransiskus bersama seorang suster, Santal namanya, dan bersama-sama mereka menghidupi spiritualitas Maria yang mengunjungi Elizabeth. Jadi boleh kita katakan Santo Fransiskus dari Sales pertama-tama mempromosikan hati tersuci Maria. Dan hati tersuci Maria adalah Maria yang mengunjungi Elizabeth. Itulah hati yang dipromosikan, yang dihidupi oleh Santo Fransiskus dari Sales. Dan sebelum Santo Fransiskus meninggal, ia memberikan sebuah emblem kepada suster Santal sebagai lambang dari kongregasi yang baru. Itulah orang yang pertama, Santo Fransiskus dari Sales. Orang kedua yang sangat berpengaruh dalam devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria adalah Santa Maria Margareta. Sebagaimana yang kita tahu, pada masa kecilnya Santa Maria Margareta Alacoque mengadakan penyiksaan terhadap dirinya sebagai tanda pertobatan atau purifikasi diri. Tetapi karena hal ini dilakukan begitu hebat terhadap dirinya pada umur yang masih sangat kecil, 9 tahun, maka ia jatuh sakit. Dan jatuh sakit dalam waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya Santa Maria Margareta Alacoque mengadakan devosi kepada Bunda Perawan Maria, dan ia meminta perlindungan supaya bisa disembuhkan. Dan dia berjanji, jika dia disembuhkan, maka ia akan memberikan dirinya sebagai seorang religius. Dan ternyata apa yang ia lakukan terjadi. Setelah berdoa di hadapan Bunda Perawan Maria, ia akhirnya sembuh. Tetapi setelah itu, ketika ia beranjak dewasa, ia melupakan janjinya karena keluarganya mendorong Maria Margareta Alacoque supaya menjadi orang yang menghabiskan waktunya dengan teman-teman yang berada pada kelas medium. Dan pada suatu malam ketika ia kembali dari pesta, ia berjumpa dengan Yesus. Dan dalam perjumpaan dengan Yesus, Yesus menunjukkan hatinya yang penuh dengan cinta kepada
Margareta Halacock. Dan Yesus mengundang sekaligus Maria Margareta Halacock supaya kembali kepada janjinya. Dan pada umur 23 tahun, Santa Maria Margareta Halacock pergi ke Paralemonia, dan di sana ia masuk dalam kongregasi visitasi. Dan ketika berada dalam kongregasi ini, beberapa kali Santa Maria Margareta Halacock mendapat visi, mendapat penampakan hati kudus Yesus. Misalnya dalam suatu penampakan, Maria Margareta Halacock melihat bagaimana hati Yesus diitari oleh duri yang melambangkan hati Yesus yang tersiksa karena dosa-dosa manusia. Dan Yesus mengajak supaya Santa Maria Margareta Halacock mempromosikan devosi kepada hati Yesus yang menunjukkan cintanya kepada seluruh umat manusia, tetapi sekaligus memohon supaya orang-orang bertobat dan kembali kepada Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Santa Maria Margareta Halacock ditantang oleh superiornya, bahkan oleh gereja sendiri, sehingga ketika sampai Santa Maria Margareta Halacock meninggal, devosi kepada hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria belum diakui oleh gereja. Devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria baru dikembangkan oleh imam-imam Yesuit setelah Santa Maria Margareta Halacock meninggal. Dan devosi yang dipromosikan oleh para Yesuit ini pada akhirnya diterima oleh gereja. Itulah dua orang yang berpengaruh di dalam devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Sebagai kesimpulan, saya mau katakan bahwa dari Santo Fransiskus dari Sales kita melihat hati terkudus Maria yang disimbolkan dengan Maria yang mengunjungi Elizabeth. Santo Fransiskus dari Sales menegaskan bahwa sejak Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, hati Maria sudah ditembusi oleh salib yang membuat dia menderita. Itulah sebabnya spiritualitas yang dihidupi oleh kongregasi visitasi ini adalah spiritualitas yang menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, hati kudus Yesus adalah spiritualitas yang dikembangkan oleh Santa Maria Margareta Halacock, di mana ia sendiri mengalami penampakan Yesus sendiri yang meminta Santa Maria Margareta Halacock untuk mengembangkan devosi kepada hati terkudus Yesus. Di sini kita melihat kedua hati Maria dan Yesus disatukan, dan sejak saat itu hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria mendapat pengakuan di dalam gereja, dan di mana-mana terjadilah devosi yang luar biasa yang berkembang dengan hebat kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Yang kita belajar dari sana adalah bahwa kedua hati ini, Maria dan Yesus, adalah dua hati yang menerima penderitaan. Karena itu kita juga diajak untuk merefleksikan sejauh mana kita menyerahkan penderitaan kita kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Sama seperti yang dilakukan oleh Fransiskus dari Sales dan Maria Margareta Halacock. Berdua mereka mempersembahkan, menyerahkan sakit mereka kepada Bunda Perawan Maria, dan Bunda Perawan Maria memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan karena kesembuhan dari sakit, mereka mengembangkan devosi, kecintaan mereka kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Untuk itu, sebagai refleksi kita pada sesi yang pertama ini, ambillah waktumu dan renungkan pengalaman di mana Anda begitu mencintai, tetapi cinta Anda ditolak sehingga Anda merasa sakit hati, merasa dilukai. Dan yang kedua, barangkali ada pengalaman di mana Anda merasakan sebagai korban. Anda tidak merasa bersalah, tetapi Anda dipermalukan, Anda disakiti, Anda ditolak. Sejauh mana pengalaman disakiti dan pengalaman menjadi korban ini Anda serahkan kepada hati tersuci Maria dan hati terkudus Yesus. Selamat berefleksi.
Terima kasih karena Anda telah mengambil waktu untuk merefleksikan pengalaman disakiti dan pengalaman menjadi korban dari orang yang Anda kasihi. Dengan refleksi itu, marilah kita masuk pada bagian yang kedua dari refleksi kita pada hari ini dengan judul Hidup dari dan dengan hati menuju kesucian. Dalam bagian ini kita masih meminta rahmat dan berkat yang sama, yakni bantuan Roh Kudus untuk mendorong kita punya keberanian menemukan dan mengintegrasikan kembali luka batin kita dalam konteks devosi kepada hati terkudus Yesus dan hati tersuci Maria. Untuk membahas tema ini, kita akan membaginya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama, kita akan melihat pengertian dari hati. Bagian yang kedua, kita akan melihat hati Yesus dan hati Maria dalam peristiwa Kana. Dan yang ketiga, kita akan melihat meditasi sebagai sebuah tawaran hidup dari hati dan dengan hati menuju kepada kesucian. Marilah kita masuk pada bagian yang pertama, makna dari kata hati. Jika kita masuk dalam kitab suci, maka dalam perjanjian lama kita akan menemukan 850 kali kata hati. Dan dalam perjanjian baru kita juga akan menemukan 150 kata tentang hati. Kata hati dalam kitab suci berarti perasaan, keinginan, kemauan, juga pikiran, serta memori dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Semuanya yang tersimpan di dalam hati. Hati juga merupakan tempat di mana Tuhan berkarya. Hati juga merupakan sumber berelasi dan sumber untuk saling memahami. Karena itu dalam kitab suci kita boleh katakan makna dari hati lebih terarah pada perasaan. Entah itu perasaan positif mencintai atau juga perasaan negatif. Yang kedua, hati dari perspektif cakra. Sebagaimana yang kita tahu, ada 7 cakra, dari cakra dasar sampai ke cakra mahkota. Dan cakra hati merupakan cakra yang berada di tengah-tengah, cakra sentral. Dan dalam cakra hati dikatakan bahwa di sanalah di cakra sentral ini pusat dari energi diolah dan ditransformasikan ke seluruh tubuh. Bahkan dari cakra hati keluarlah energi yang bisa dibagikan kepada siapa saja yang kita inginkan. Dan yang ketiga, hati dari konteks Heart-Math Institution, sebuah institusi yang bekerja dalam penelitian terkait dengan hati. Dari institusi ini, penemuan mereka mengatakan bahwa hati adalah sumber kebijaksanaan dan intelek. Sementara dari perspektifnya Carl Gustav Jung, ia melihat hati sebagai simbol dari transformasi psikospiritual. Hati merupakan tempat di mana integrasi dari sebuah pengalaman seseorang. Sehingga boleh saya katakan, ketika kita berbicara tentang makna hati, maka hati bisa dilihat sebagai perasaan, entah itu positif dan negatif. Di dalam kata hati terkandung energi yang bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Di dalam kata hati ada juga sumber intelektual dan kebijaksanaan, dan dalam hati ada simbol transformasi psikospiritual. Marilah kita masuk ke poin yang kedua, hati Yesus dan hati Maria dalam peristiwa Kana. Dalam peristiwa Kana, kita diajak untuk merefleksikan peranan hati Maria dan hati Yesus dalam menanggapi tuan pesta yang kekurangan anggur. Di sini kita bisa melihat ada 2 konflik yang ada dalam diri Maria dan konflik yang ada di dalam diri Yesus. Yang pertama, kita lihat dalam diri Maria. Ketika Maria mengetahui bahwa tuan pesta mengalami kekurangan anggur, kecemasan Maria dia bawa kepada Yesus. Persoalan tuan pesta dibawa ke Yesus, dan Maria datang mengatakan kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Perkataan Maria sesungguhnya mengharapkan Yesus untuk melakukan sesuatu. Di sini kita lihat Maria membawa Yesus masuk dalam persoalan yang dihadapi, konflik yang dialami oleh tuan pesta. Dan yang kedua, ketika Maria mendapat jawaban dari Yesus, Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Di sini terdapat konflik antara Maria dan Yesus. Belum saatnya untuk Yesus melakukan mujizat, tetapi Maria meminta Yesus. Disinilah konflik yang ada di dalam hati Maria terkait dengan waktu.
Dan yang ketiga, setelah meminta Yesus, Maria menyuruh orang-orang untuk menyiapkan segala sesuatu yang dimintakan oleh Yesus, yakni menyiapkan tempayan-tempayan. Padahal belum tentu Yesus akan menerima permintaan Maria. Sehingga inilah 3 konflik yang ada di dalam batin Bunda Perawan Maria ketika ia berhadapan dengan Yesus. Dan dalam diri Yesus sendiri ada juga konflik psikologi. Yang pertama adalah konflik ketaatan. Apakah Yesus tetap taat kepada Allah Bapanya atau sekarang taat kepada Maria? Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapanya, bukan kehendak Maria. Konflik batin yang ada di dalam diri Yesus. Yang kedua, persoalan waktu. Karena ketika Maria meminta, Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau perempuan? Karena waktuku belum tiba." Di sini Yesus menolak Maria dengan mengatakan perempuan, bukan ibu. Inilah yang kita lihat dalam diri Yesus, penolakan terhadap permintaan Maria. Dan yang ketiga, ketika mujizat itu terjadi, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah mujizat ini dilakukan karena Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, atau sebaliknya dia memenuhi permintaan Maria? Inilah konflik yang ada di dalam hati Yesus ketika ia menerima persoalan yang datang dari Maria yang punya perhatian, yang punya concern terhadap tuan pesta yang kekurangan anggur. Tetapi satu yang pasti adalah ketika dua hati ini bertemu, hati Maria yang prihatin terhadap tuan pesta yang kekurangan anggur dan hati Yesus yang menerima keprihatinan Maria, kedua hati ini menyatu dan terjadilah mujizat di Kana. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ketika berhadapan dengan penderitaan Anda datang dan menyerahkan dirimu kepada Maria dan Yesus? Mari kita masuk ke poin yang ketiga, meditasi sebagai sebuah tawaran untuk hidup dari dan dengan hati menuju kesucian. Dalam poin ini, saya mau mengajak kita sekalian untuk menjadikan Maria dan Yesus sebagai poin referensi kita. Maria dan Yesus yang menyatukan hati mereka dalam pergulatan, dalam permenungan yang akhirnya menghasilkan mujizat di Kana. Kita bisa menggunakan model ini sebagai bahan meditasi kita dalam menghantar, menggali kesucian yang ada di dalam diri kita untuk mengembangkannya menjadi manusia yang seutuhnya. Untuk yang pertama, saya mau mengajak kita untuk menggunakan meditasi hati dari perspektif cakra. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ketika kita mengadakan meditasi hati, maka dalam proses meditasi cakra inilah semua energi yang ada di dalam diri kita ini bergerak dan akhirnya menyatu ke hati kita. Cakra hati yang juga adalah cakra cinta. Karena itu saya mau mengajak kita sekalian bahwa ketika Anda mengalami persoalan, mengalami kesulitan, tantangan, dan penderitaan, ambillah waktumu dan lakukanlah meditasi cakra hati. Karena di sanalah Anda akan menemukan energi baru setelah Anda membawa dalam meditasi penderitaan, kesulitan, dan tantangan. Bahkan dalam meditasi cakra hati, Anda juga bisa mengalirkan, membagikan energi ini kepada siapa saja yang Anda kehendaki. Dan yang kedua, dari HeartMath Institution, kita bisa menggunakan meditasi pernapasan. Kita diundang untuk memfokuskan meditasi kita dengan aliran pernapasan. Kenapa? Karena dengan mengadakan meditasi ini, menurut HeartMath Institution, kita akan masuk ke dalam kebijaksanaan, intuisi intelektual yang ada di dalam hati kita. Karena itu, persoalan atau kesulitan yang kita bawa dalam meditasi pernapasan hati, kita justru akan bertemu dengan kebijaksanaan yang menghantar kita untuk memulai sesuatu hidup yang baru. Dan yang ketiga adalah meditasi psikospiritual yang ditawarkan oleh Carl Gustav Jung. Karena Jung mengatakan, jika hati kita adalah simbol psikospiritual transformation, maka ketika kita mengadakan meditasi dan membawa persoalan-persoalan hidup kita, konflik, tantangan, sakit hati, luka batin, maka justru di dalam hati kita lah terjadi semua proses ini, pertentangan, pergulatan yang ada di dalam hati kita. Karena ada kejahatan, ada kebaikan, ada benci, ada cinta. Semuanya diproses di dalam hati kita. Dan dari sanalah muncul manusia baru, manusia yang transformatif.
Menarik karena Jung tidak hanya berbicara tentang meditasi secara psikologis, karena ia mengaitkan dalam sebuah tulisannya tentang Merkurius, dia mengatakan justru Merkurius adalah dewa di mana diidentikan dengan hati Allah yang bersemayam di dalam hati. Jadi Merkurius adalah simbol Allah yang bersemayam di dalam hati. Ketika kita memasukkan ke dalam hati kita konflik atau pertentangan, kejahatan dan kebaikan, maka Allah sendiri yang bersemayam di dalam hati kita ini akan memproses, dan semua proses ini akan menghantar kita untuk perlahan berkembang ke arah kesucian. Dan lebih lagi, Jung mengatakan doa-doa budaya timur itu berfokus pada hati, yaitu doa-doa diam, doa-doa yang menekankan aspek silent. Ketika kita masuk ke dalam keheningan, menurut Jung, dalam doa-doa budaya timur ini, kita justru masuk dan membiarkan semua persoalan itu meresap di dalam hati kita. Budaya timur mengajarkan kita tentang doa Yesus. Ketika kita berada dalam persoalan, kita diajak untuk berdoa secara singkat. Yesus, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Dan doa-doa singkat ini bisa membantu kita untuk menjinakkan persoalan, menjinakkan kebencian yang ada di dalam diri kita. Dan doa timur ini itu juga bisa berlaku bagi Hindu dan Buddha yang terkenal dengan meditasinya. Karena itu, saya mengajak saudara-saudari sekalian, marilah kita gunakan meditasi sebagai sebuah sarana untuk memulai hidup yang baru dari dalam hati dan dengan hati menuju kepada kesucian. Bagi saya, itulah devosi kepada hati kudus dan hati tersuci Maria dan Yesus yang boleh kita hidupi di budaya timur ini. Karena itu, sebagai bahan meditasi, saya mengajak saudara-saudari sekalian, ambillah waktumu dan bisa lakukan 4 meditasi ini. Ambillah Yohanes bab 21-11 untuk memeditasikan peristiwa Kana di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Anda juga bisa menggunakan doa batin, doa Yesus, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ketika Anda sedang bekerja atau Anda dalam perjalanan, Anda bisa melakukan ini. Doa batin ini, mantra batin. Dan yang ketiga, Anda bisa membawa persoalan dan kesulitan Anda dengan menggunakan meditasi pernapasan atau juga meditasi cakra. Saya sangat yakin bahwa ketika Anda membawa persoalan-persoalan duka batin, konflik-konflik yang terjadi dalam hidupmu dalam 4 meditasi yang saya tawarkan ini, Anda akan menumbuhkan manusia baru yang ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, sama seperti yang dikatakan oleh Jung, bahwa manusia barumu dilahirkan kembali, dan dari sana Anda berjalan dari hati dengan hati menuju kepada kesucian. Selamat berefleksi dan sampai jumpa pada rekoleksi bulan Juni. Terima kasih.